أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman. Walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma amin wa ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan pertolongannya sahajalah dan atas kehendaknya jualah kita hidup dan dimatikan, kita digerakkan, kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang ditegah. Salawat dan salam mudah-mudahan sentiasa Allah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi yang diutus seluruh alam bagi membebaskan manusia dan jin daripada kegelapan syirik kepada cahaya iman dan tauhid. Hanya dengan menerima dan mengikuti petunjuk teladan ajaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah, jualah, yang dapat menyelamatkan nasib kita daripada sengsara dan menderita di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Mari kita ikhlaskan niat kita untuk menyambung pelajaran kita hari ini. Sengaja saya pilihkan tajuk yang kita nak bicarakan. Saya yakin jamaah telah mendapatkan menerima notanya. Asraru insyaallah. Itu tajuk yang kita nak bicarakan. Asraru insyaallah. Rahsia di sebalik kalimat insyaallah. Tajuk ini sebenarnya merupakan sambungan dan lanjutan daripada apa yang telah kita pelajari selama ini tentang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tentang kalimah Masya Allah la quwata illa billah.
Satu daripada tujuan kita mempelajari tajuk ini, tajuk yang ada kaitan dengan akidah, tujuan saya mengajak jamaah sekalian mempelajari tajuk ini berkaitan dengan masyiatullah, sama ada masya Allah la quwata illa billah, atau hari ini insya Allah bermulahan dengan kalimat insya Allah. Kita ingin mengetahui tentang posisi kita di hadapan Allah. Di tajuk ini sebenarnya tidak mengajarkan kita tentang positioning. Positioning di hadapan Allah. Kita ini sebenarnya siapa di hadapan Allah? Kita ini sebenarnya di mana di hadapan Allah? Bila kita sedar dan mengetahui, bahkan meyakini, oh posisi kita, diri ini di hadapan Allah itu seperti ini. Oh kita ini di hadapan Allah seperti ini. Ini sebagai tempat berpijak, tempat kita untuk bertolak dalam mengarungi kehidupan bagi mencapai matlamat yang ditetapkan oleh Allah. Ibarat seseorang hendak melakukan perjalanan ke destinasi yang dituju, ibarat orang nak melakukan pendakian gunung dan matlamatnya sampai ke puncak gunung yang hendak didaki. Pertama, ia mesti tahu terlebih dahulu dari mana ia memulakan pendakiannya. Mengetahui tempat di mana ia mesti memulakan pendakian itu sangat penting. Karena dengan begitu, harapannya untuk mencapai matlamat berada di puncak bukit yang didaki sangat besar. Kemungkinan berjaya sangat besar. Bahkan hampir dapat dipastikan. Tapi kalau seseorang hanya tahu matlamat hidupnya, matlamat yang dicapai puncak gunung, tapi tidak tahu dari mana ia mesti memulakan pendakian, tidak akan kesampaian. Demikian juga, walaupun tahu dari mana ia memulakan pendakian, tempat mula, tapi tak tahu matlamat akhirnya, pun sia-sia perjalanannya. Itu sebagai analogi sahaja. Lebih-lebih lagi dalam mengharungi kehidupan dunia yang bersambung dengan kehidupan akhirat. Kita hendaklah tahu dari mana kehidupan ini kita mulakan. Dan apa matlamat akhirnya. Jika katalah bahasa yang mudah, matlamat destinasi terakhir kehidupan kita yakni berjumpa Allah di akhirat, tepatnya di surga, itu malam terakhir. So dari mana kita memulakan perjalanan ini? Nah, salah satu daripada cara kita memulakan perjalanan supaya tidak salah, kita mengetahui tentang posisi kita. Kita ini siapa? Kita ini di mana? Dan seterusnya, dan seterusnya. Jika dalam pelajaran dahulu tentang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tentang masya Allah la quwata illa billah yang bersiri-siri kita pelajari, itu sebenarnya mengajarkan pada kita bahawa keadaan kita
hakikat kita di dunia ini sebenarnya tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa, bahkan tidak punya daya dan kekuatan sedikit pun. Itu hakikatnya. Nah, kalaupun kita sekarang, saya boleh menggerakkan jari-jari saya, kalaupun sekarang saya boleh bercakap menggunakan suara, itu lain tidak semata-mata hanyalah kerana pertolongan Dia. Itulah Masya Allah. Kemampuan saya bercakap sekarang ini, itu Masya Allah. Bukan sebab saya ada kemampuan. Kalaupun kita kata kita ada kemampuan, kemampuan itu pemberian Dia. Jika Dia memberikan, kita ada. Bila tidak, bila Dia tarik, hilang. Bermakna hakikatnya kita ini lemah. Selemah-lemahnya. Jangankan hendak mencapai cita-cita kejayaan yang besar di dunia. Mengedipkan mata pun, jika bukan kerana Dia yang menghendaki, kita tak mampu. Apa akibat daripada pemahaman kesedaran seperti ini? Apa hasilnya? Manfaat yang kita perolehi daripada kesedaran akan perkara ini. La haula wala quwata illa billah ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini. Ya, karena kita merasa tidak punya apa-apa, tidak punya daya apa-apa, kecuali atas kehendaknya, nanti bila kita berjaya melakukan apa-apa saja suruhan, berjaya meninggalkan apa-apa saja larangan, berjaya mencapai cita-cita matlamat jadi itu jadi ini, kita sandarkan semuanya atas kehendaknya. Bila itu yang kita pegangi dalam kehidupan, saya ulangi, pintu ujub tertutup rapat-rapat. Pintu riak tertutup rapat-rapat. Kibria rapat-rapat. Merasa hebat tidak mungkin ada. Merasa jago tidak mungkin ada. Yang ada hanya la haula quwata billah. Bayangkan. Karena kemampuan kejayaannya semata-mata kerana Dia. Itu jika dia telah melakukan apa yang dilakukan. Itu jika kita telah berjaya mencapai apa yang kita cita-citakan. Ya Allah, rupanya hamba-Mu tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, la quwata illa billah. Merasa diri kita lama. Dan itulah saya katakan tempat pijak untuk kita memulakan perjalanan menuju Allah. Sifat itu mesti ada dalam diri kita. Mau jadi apa pun, jadi siapa pun. Jadi rakyat biasa, jadi orang miskin, kemudian jadi orang kaya, jadi berjaya, jadi pemimpin. Coba kalau rasa itu ada. Mana ada pintu sombong? Mana ada riak? Mana akan merasa dirinya punya jasa besar? Jika benar-benar dihayati. Dan itulah sifat hamba yang paling mendasar. Sifat seorang hamba yang paling basic sekali. Merasa lemah di hadapan Dia yang maha kuat. Merasa tidak berdaya di hadapan Dia yang maha perkasa. Merasa jahil di hadapan Dia yang maha alim. Merasa fakir dan miskin
di hadapan Dia yang Maha Kaya. Itu sifat basic yang mesti dimiliki oleh seorang hamba abdi. Dan ingat, surga hanya mau menerima. Pintu surga hanya bersedia terbuka bagi seseorang yang punya rasa kehambaan. Kenapa saya kata begitu? Nabi yang kata. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi habbatu khardal min kibrin. Tidak masuk surga. Tak boleh. Masuk surga tak boleh. Sesiapa saja yang dalam hatinya kibrun. Kibrun itu sifat sombong, merasa mampu, merasa hebat, merasa tak perlu pertolongan orang, merasa bla 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 bla. La haula wala quwata illa billah, tidak ada dalam dirinya. Masya Allah, la quwata illa billah, kosong darinya. Masuklah kibrun. Walaupun kibrun itu hanya seberat zarrah. Nabi kata, orang yang hatinya lebih ini tak akan masuk surga. Surga justru hanya mau menerima, mengalu-alukan tetamu. Yang calon penghuninya, mereka yang punya sifat kehambaan, merasa fakir di hadapan Allah yang Maha Kaya, mengaku dirinya lemah di hadapan Allah yang Maha Perkasa, merasa dirinya jahil di hadapan Allah yang Maha Alim. Malaikat pun kata, Subhanaka, la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal. Itu malaikat tu. Ya Allah, Maha suci Engkau, ya Allah. Kami tak ada ilmu sikit pun. Kami tak ada ilmu sikit pun. La ilma lana. Tengok, lanya lana fi ahli jinsi. Tiada ilmu sedikit pun. Kalau dalam bahasa kasar lah, malaikat kata, ya Allah, diri ini bodoh lagi jahil, sejahil-jahilnya. Tak tahu apa-apa, ya Allah. Kalaupun diri ini mengetahui sesuatu, itu pun kerana alam tanah. Karena Engkau ajar. Karena Engkau bagi. Tanpa Engkau memberi kepada diri ini ilmu. Walaupun sikit, diri ini tak tahu apa-apa. Itu malaikat yang kata. Kalau malaikat pun menyadari seperti itu. Lalu siapa kita? Itulah kesedaran kehambaan yang paling mendasar, paling basic, paling asasi. Penghayatan terhadap innalillah. Itu bila kita berjaya melakukan satu perbuatan. Mencapai satu kejayaan. Nah, sekarang sambungannya, bagaimana jika kita ingin melakukan suatu perbuatan? Yang tadi, yang kita pelajari selama ini, bila kita sudah buat apa yang kita sudah buat, kita sudah mencapai. Sekarang bagaimana jika kita ingin mencapai sesuatu? Ingin melakukan sesuatu. Mana belum, baru nak. Jangan sampai sifat kehambaan ini lenyap. Nah, disinilah fungsinya. Insya Allah. Insya Allah lagi. Kalau Masya Allah, la quwata illa billah, itu kita ucapkan. Kita zahirkan. Atas dasar kesedaran hati yang paling mendalam. Bahwa segala sesuatu yang mampu kita dapat ini. Semata-mata. Hanyalah kerana kehendak Dia. Kita merasa tidak punya apa-apa. La haula wala quwata billah, Masya Allah, la quwata billah. Sekarang, bila kita nak buat sesuatu, nak mencapai sesuatu, karena kita sudah sedar yang kita lemah, maka kita kata, insya Allah. Nah, insya Allah itu bentuk kesadaran juga. Kita tahu kita berjaya memposisikan diri kita
sebagai ciptaan Allah yang lemah. Jadi insya Allah itu menunjukkan yang kita ini, mengakui yang kita ini lemah selemah-lamanya. Siapapun kita, sama ada kita, track record kita hebat, atau mungkin kita punya cita-cita ingin bermastautin di bulan sekalipun. Insya Allah. Jangankan ingin mustautin di bulan. Nak jumpa kawan lepas kelas itu pun kita insya Allah. Karena kita tak dapat memastikan. Jadi bila kita nak buat sesuatu, nak lakukan sesuatu, nak mencapai sesuatu, karena kita menyadari yang kita ini lemah, kita kata insya Allah. Sementara bila kita sudah mencapai sesuatu yang kita cita-citakan, kita telah berjaya melakukan suatu perbuatan yang kita telah buat, dan sekarang kita sudah memiliki apa yang kita cari. Masya Allah, la quwata illa billah. Terhadap yang telah, Masya Allah, la quwata illa billah. Terhadap yang akan, insya Allah. Jadi daripada awal hingga akhir hidup kita di dunia ini, hanya hamba. Nah, bila jiwa telah disematkan di dalamnya, dihayati, dan ia menjadi panduan dalam menjadi kehidupan, jumpa Allah hatinya bersih daripada sifat sombong, bersih daripada sifat ujub, bersih daripada sifat kibria, yang ada hanya merasa daif, lemah, fakir, hakir di hadapan Allah. Kalau merasa hina di hadapan manusia, itu kehinaan yang sebenar-benar hina. Saya ulangi. Merasa hina di hadapan manusia, merasa hina di hadapan biang kaya, itulah kehinaan yang sebenar. Itu kehinaan yang sebenar. Hina yang sebenar-benar hina jika manusia menghinakan dirinya di hadapan manusia lain. Karena mungkin kekayaannya, karena mungkin kekuasaannya. Tapi merasa hina di hadapan Allah yang mulia, itulah kemuliaan yang sebenar. Selemah dan mengakui kelemahan dirinya di hadapan Allah yang Maha Perkasa, itulah kekuatan yang sebenarnya. Sebab itu Allah hanya mengizinkan surga tempat nikmat itu, hanya mau menerima tetamunya, hanya mau membuka pintunya bagi orang-orang yang hatinya sudah seperti itu. Itu salah satu ciri qalbun salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kiamat itu hari yang benda anak pinak tidak memberi apa-apa manfaat. Illa man atallaha, kecuali siapa yang datang menemui Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim. Salah satu salimnya qalbun ialah telah tertanam sifat kehambaan. Telah tertanam, berakar dalam hatinya makna Masya Allah la quwata illa billah, makna inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan sekarang kita nak bicarakan, karena kita masih diberi umur oleh Allah, makna kita masih akan buat, akan itu, akan ini. Nah, kepada yang akan, yang mustabal, insya Allah kita tetap mengakui. Ibaratnya lah, jika kita kata sudah punya syarikat yang besar sekalipun, berjaya bina company peniaga yang besar sekalipun, lalu kita disuruh, cobalah buatkanlah buat warung kedai kopi depan itu bawahnya.
Kita kata, kun fayakun lah. Bukan, kita tak akan kata begitu. Walaupun kita ahli korporat, bila kita nak buat kerja, insya-Allah saya akan. Tetap insya-Allah. Jangan mentang-mentang kalaulah buat company yang besar ini pun takkan buat warung kopi pun tak mampu. Bukan begitu. Itu angkuh namanya. Itu angkuh namanya. Mentang-mentang semua kepala negara dia sudah boleh jumpa. Saya sudah jumpa. Tak kalah jumpa kepala sekolah, ketua sekolah, guru besar pun saya tak mampu. Kecil. Jumpa presiden-presiden dunia pun saya boleh buat. Takkan jumpa guru besar sekolah rendah pun tak. Kecil. Ya cakap je lah, tolong cakap. InsyaAllah. Cakap insyaAllah. Menunjukkan yang kita lemah. Karena kemampuan kita berjumpa dengan presiden seluruh dunia, itu pun Masya Allah. Jika Allah kendaki, jika tidak. Jika Allah tidak kendaki, tanpa petunjuk Allah, jangankan jumpa dengan presiden seluruh dunia. Jumpa mungkin ketua rukun tetangga pun tak mampu. Jadi kesenangan kehambaan itu hendaklah sentiasa wujud walaupun kita telah berada di kemuncak kejayaan. Jangan semakin Allah beri kejayaan-kejayaan, rasa lemah, rasa malah berkurangan. Seakan-akan bila telah berjaya, wah insya Allah tidak perlu lagi ditukar dengan kun fayakun. Masya Allah. Bukan kan ada orang yang seakan-akan dia punya azimat kun. Maklum orang hebat. Itu sudah mengambil. Itu sudah mengambil hak Allah itu. Faham ya? Ini yang kita akan bicarakan lebih lanjut. Kalau Masya Allah la quwata illa billah. Innalillahi wa inna ilaihi itu kepada benda yang sudah. Yang sekarang yang sudah kita buat. Yang kita dapat, yang kita capai. Bagaimana pula apa yang akan kita buat? Sekarang belum. Karena kita masih hidup. Kalau orang sudah meninggal, ya tak payah. Insya Allah sudah meninggal macam mana insya Allah. Kepada yang akan, nak jumpa itu, nak ini, nak itu, raja itu, nak. Insya Allah. Apa rahsianya? Baik. Jangan lihat, jemaah sekalian, coba lihat nota yang telah diberikan itu. Saya bacakan dahulu sebagai pengetahuan terlebih dahulu. Saya bacakan ya, kalau tak boleh baca boleh boleh bagi baris lah. Atau yang sudah di print, tak tahulah, mungkin belum print ya. Masih dalam itu ya. Laqad dzukirat kalimatu insyaallah sitta marratin fil Qur'anil Karim. Laqad dzukirat telah disebutkan kalimatu insyaallah, kalimat insyaallah sitta marratin fil Qur'an sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran. Kalimah insya Allah yang terjemahnya jika Allah menghendaki. Di dalam Al-Quran disebut sebanyak 6 kali. Ini sebagai pengetahuan, saya sebagai knowledge saja ya. Fama maknaha fi hadhil ayatil karimah. Lalu apakah makna, maksud kalimat insyaallah dalam ayat yang mulia? Dalam 6 ayat. Dalam 6 ayat yang mulia itu apa maksudnya? Baik. Saya tidak akan menjelaskan tafsir bagi setiap ayat, saya menukar saja. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu du'u lana
ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Underline kalimat insyaAllah. Ini kisah Bani Israel. Karena mereka ingin mengetahui siapa pembunuh orang yang terbunuh itu, tanya pada Nabi Musa. Nabi Musa memohon pada Allah agar Allah tunjukkan kepada mereka siapa pembunuh orang yang mati yang jadi korban. Lalu Allah suruh Nabi Musa agar Musa suruh kaumnya Bani Israel menyembelih seekor. Itu kan ceritanya dalam surah Baqarah itulah. Ringkas kata, Bani Israel merasa dipermainkan oleh Musa. Musa, aku tanya, kami tanya engkau, siapa pembunuh orang yang mati ini? Yang awak suruh kami sembelih lembu ni apa kena mengena? Kami dah tahu siapa pembunuh, engkau pula suruh kami sembelih lembu, apa kena mengena? Ini Bani Israel ya. Allah yang suruh pun dipetihkan. Akhirnya tanya lembu yang macam mana, lembu ini bla 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 bla. Allah gitulah. Karena sangat cerewet. Walhal, kalau masa itu suruh sembelih lembu, tangkap aja. Tak kira lembu jantan ke, betina ke, besar ke, kecil, tua ke, muda. Warna tak kisah, asal lembu. Itu pun seekor cukup. Karena banyak soal, jadi susah. Terpaksa kena ya, lembu yang tak tua, tak muda. Lembu yang warnanya kuning. Lembu yang ni. Ya, terpaksalah banyak sifat-sifatnya. Akhirnya, qalu ud'u lana. Mereka kata, ud'u lana rabbaka. Wahai Musa, cobalah kamu berdoa, bertanya, mohonlah bagi kami kepada Tuhan engkau. Tengok kalimat yang digunakan, naratif yang digunakan bagi saya pun, waliyadzubillah. Boleh kata Musa, pohonlah olehmu kepada Tuhan kamu bagi kami. Dia tak kata, cobalah kamu berdoa kepada Allah Tuhan kita. Kan sedap dengar. Cobalah minta pada Tuhan kita, Allah Tuhan kita. Ini, cobalah minta pada Tuhanmu bagi kami. Allahu Akbar. Ya, Bani Israel lah. Yubayyin lana, supaya jelaskan bagi kami, mahi. Lembu yang dia suruh kita sembelih itu lembu yang macam mana? Sebab innal baqarah tasyabaha alaina. Sesungguhnya lembu di antara banyak tasawuf saring serupa. Ini lembu ini ada macam mana ni? Kalau putih yang macam mana? Kalau kuning macam mana? Hitam macam mana? Umurnya lebih kurang macam mana? Dan dia nak betul-betul sebut secara spesifik. Kan lagi susah. Kena ini, kena ini, kena ini. Nasib baik. Ini nasib baiknya. Dia kata, wa inna, dasar kami Musa, insya-Allah. Tengok. Bani Israel walaupun nampaknya ya bangsa yang terkena degil lah. Bila disuruh melakukan sesuatu tidak terus melakukannya, tapi banyak soal, degil juga. Tapi ada sisi kebaikan dia, ada aspek baiknya, yang apa? Mereka kata, insya-Allah la muhtadun. Kalaulah Tuhanmu nanti menjelaskan kepada kami, lembu yang bla 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 bla, insya-Allah la muhtadun. Kita akan dapat petunjuk, kita senanglah mendapatkannya. Kita senang mencari mana lembu itu. Nasib baik dia kata, insya-Allah. Tengok. Maknanya jika kami menghendaki, paling kurang minimum jam sekarang, Bani Israel menyadari bahawa dia sebenarnya tidak punya kemampuan, tidak punya ilmu, tidak punya daya untuk melakukan sesuatu, yakni menemukan seekor lembu sebagaimana ditetapkan oleh Allah atas mata mereka ni, kalaulah bukan kerana kehendak Allah. InsyaAllah. Jadi insyaAllah ini satu bentuk pengakuan, kesedaran yang ada dalam dirinya
bahawa dirinya sebenarnya tidak punya apa-apa daya kekuatan untuk melakukan apa yang dia nak buat, kecuali jika dia Allah masyiah. Nah, ini kelebihannya di situ. Nasib baik kata insya Allah. Insya Allah. Jadi untuk masa depan. Yang kita bicara ini makna rasa insya Allah dalam konteks apa? Dalam pengertian agama yang masih bukan dalam budaya Melayu. Yang pengamalan budaya Melayu insya Allah itu kadang sudah hilang, kehilangan. Saya pernah mengatakan ucapan insya Allah dalam percakapan sehari orang Melayu sudah apa ya? Sudah kehilangan makna filosofinya. Nanti datang ke rumah saya, insya Allah tak datanglah tu. Sebab kata insya Allah, Allahu Akbar. Jadi insya Allah tu dah hilang mana filosofi ini. Itu salah besar tu. Walhal, Allahu Akbar. Kalau kita baca Al-Quran, cermati Al-Quran, insya Allah bukan kalimat biasa. Nanti kita jelaskan lebih panjang. Itu yang pertama ya, Al-Baqarah 70. Nasib baik. Itu Bani Israel. Bani Israel degil betul. Kalau Nabi Musa ini keras kepala, ya. Macam perangai yang tak elok. Menderaka pada Allah, betul. Tapi rupanya ada satu kesedaran dalam hati mereka. Rasa lemah ada, rasa tak daya ada, rasa tak mampu nak bercita-cita ada. Kalau tidak kerana Masya Allah. Sebab itu dikata insya Allah. Dia tak kata wa inna la muhtadun. Tak. Dari segi bahasa wa inna la muhtadun sudah betul dah. Kan bahasa Arabnya insya Allah itu namanya jumlah iktirodiyah, jumlah yang menyela-nyela. Tapi tengok, inna itu taukid. Lam itu taukid, la muhtadun. Inna taukid, lam tu lam taukid lagi itu. Kuat kan, double taukid kan? Itu namanya kalam ingkari kan? Maknanya dia begitu yakin akan berjaya menemukan lembu yang telah dijelaskan itu, walaupun begini susah, yakin sungguh dengan syarat Allah menghendaki. Jadi keyakinan mereka berjaya mendapatkan lembu yang dikenai itu bukan kerana kemampuan, kepintarannya, sana tidak. Tapi lebih kepada masyiatullah. Itu baiknya di situ tuh. Ingat ya, ini Bani Israil yang degil ni. Ada sisi kebaikan dia. Ada satu aspek dalam ruang dalam hatinya ni, satu kesedaran yang luar biasa. Itu satu Nomor 2. Surah Yusuf ayat 99. Ini sekitar tentang ayatnya dahulu ya, belum penjelasan yang lebih. Ketika Nabi Yusuf setelah berpisah lebih kurang 4 dekad lebih daripada dengan keluarganya, karena menjadi mangsa kesaliman adik-beradik, selepas lebih kurang 4 dekad, Allah kehendaki, Allah pertemukan mereka. Yusuf menjadi orang besar, orang berkuasa di Mesir, sementara keluarganya di Kanaan, orang tuanya dan juga abang-abangnya dahulu menzalimannya, dilanda kemiskinan, kebuluran di negerinya. Lalu Yusuf mempersilakan ahli keluarganya, abang-abangnya dan keluarga semuanya datang ke Mesir. Apa kata Yusuf? Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawai. Falamma maka tatkala dakhalu, mereka masuk. Mereka ini orang tua Yusuf dan adik beradik Yusuf. Abang-abang lah lebih tepatnya. Berserta keluarganya, karena mereka sudah berkeluarga, sudah beranak pinak. Ya, kan sudah berlalu 40 tahun lebih. Ala Yusuf, menghadap Yusuf. Dakhala ala, masuk menghadap, masuk berjumpa. Kalau dakhala fi, masuk ke dalam. Dakhaltu fil masjid, aku masuk dalam masjid.
Dakhaltu 'alal imam. Aku masuk jumpa tok imam. Itu dakhala 'ala. Tatkala mereka adik-beradik Yusuf masuk menemui, menjumpai, menghadap Yusuf, awalaihi abawai. Awa yu'wi ilaitu makna asalnya yakni memeluk, merangkul dan menyediakan tempat. Melindungi. Ingat makwa. Isim makannya makwa. Wahub jahannam, tempat berlindungan. Jadi Nabi Yusuf memberikan tempat sekaligus perlindungan yang daripadanya kepada kedua ibu bapanya, abawai. Setelah ini ayahnya dan juga ya kalau bahasa kitanya mak tiri lah, sebab mak Yusuf yang mak kandungan kan telah meninggal. Apa kata Yusuf salah orang muliakan? Ada tempat khas lah. Abang-abangnya di tempat lain, orang tuanya di tempat khas. Ya, sebagai penghormatan anak pada orang tua. Ditempatkan, duduk di tempat yang khas. Yusuf kata, waqala, dan berkatalah Yusuf, udkhulu Misra. Wahai kamu sekalian, abang-abang semuanya, kakak ipo semuanya, anak saudara semuanya, udkhulu Misra. Masuklah kamu di negeri Mesir. Tinggallah kamu di Mesir, tak payah balik ke Kanaan. Insyaallahu aminin. InsyaAllah bila kamu tinggal di Mesir, aminin. Kamu akan mendapatkan rasa aman, rasa tentram, bahagia, makmur. Negeri kamu kan layak, namanya sudah tidak layak untuk didiami. Kebuluran, susah, krisis makanan, kebuluran. Di Mesir ini insya Allah. Makan, minum, tempat tinggal cukup. Dan juga keamanan, keselamatan, ketentraman terjamin. Tapi karena ini dengan masa depan, walaupun Yusuf ini kekasih Allah, Yusuf tak kata garanti. Tak ada. Yusuf tak kata garanti, yamin, wallah, pasti, tak ada. Yusuf kata insya Allah. Walaupun Yusuf punya kuasa, punya tentera, punya bodyguard, punya kekuasaan untuk mengatur hasil mahsul kekayaan bumi Mesir. Dia Menteri Keuangan. Menteri Keuangan, pemegang kunci perbendaharaan negara. Apapun semua orang, semua rakyat dengar dan patuh. Tapi Nabi Yusuf tidak sombong. Jangan fikir karena dia ada kuasa, menguasai harta benda, lalu pasti boleh menjamin makan minum keluarganya yang hanya beberapa orang. Tak. Mentang-mentang karena dia punya bodyguard, punya bala tentera, lalu dia yakin pasti dapat menjamin keselamatan ahli keluarganya yang hanya beberapa orang. Tak. Yusuf tetap kata, insya Allah. Hebat tak hebat? Hebat. Sungguh pun sudah kuasa, sudah kaya raya, bolehlah dikatakan apa yang dia nak dapat ketika ia menyuruh, mempersilakan ahli keluarga tinggal di Mesir, dan Mesir nanti akan serba berkecukupan makanan, minuman, tempat tinggal, kesejahteraan, keamanan. Pencinlah, senang lenang menghabiskan umurnya. Yusuf tidak berani kata pasti. Tapi Yusuf kata, insya Allah. Masya Allah. Artinya apa? Ketika Yusuf telah berada di kemuncak makomnya di sisi Allah. Dia kan kekasih Allah. Dia nabi. Dia orang kaya. Dia raja. Ada, nikmat dunia ada, nikmat akhirat ada, rahmatun amah ada, rahmatun khosoh ada. Tapi Yusuf masih kata, insya Allah. Jiwa kehambaannya masih sangat kuat, tidak luntur.
kekuasaan yang di tangannya, kekayaan yang dipegangnya, mengurangi, apalagi menghilangkan rasa kehambaannya. Dia tetap merasa dirinya lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Dia tetap merasa bodoh di hadapan Allah yang Maha Pandai. Dia tetap merasa miskin di hadapan Allah yang Maha Kaya. Itulah insya Allah Yusuf. Orang seperti inilah, jiwa seperti inilah yang memudahkan jalan ke surga. Ingat ya, Allah menilai kita ini bukan semata-mata melalui amal zahir. Tapi Allah menilai kita ini ada nilai atau tidak, jadi berkaitan tuh apa yang dalam hati. Bukan amal penting ya, jangan salah paham. Ya salat penting. Salat fardu, salat sunat, puasa fardu, puasa sunat, baca Quran penting. Tapi gimana hati? Nah, ini yang seringkali diabaikan. Bila Nabi kata, tidak masuk surga orang yang dalam hatinya riya, walaupun seberat darah. Kenapa Nabi tak kata, tidak masuk surga orang dalam hatinya sombong walaupun seberat darah, kecuali dia banyak puasa sunatnya. Nabi tak kata, kecuali banyak puasa sunatnya, kecuali banyak Quran, baca Qurannya, kecuali banyak. Tak ada, Nabi tak kata pengecualian. Hadis itu seakan memberi amaran yang sangat keras ya mas kalian. Sehingga ada pensarah hadis berani menyatakan, sungguh pun ibadah ritualnya banyak, solatmu banyak, wiridmu panjang, khatam Quranmu banyak kali. Tapi bila hatimu penuh dengan kibrun, hatimu penuh dengan ujub, hatimu tak ada langsung rasa kehambaandalam bahasa yang telah kita pelajari, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, masyaallah la quwwata illa billah, insyaallah belum berada dalam hati kamu, pintu surga tertutup. Pintu surga belum mau buka. Itu amar yang keras. Sangat-sangat keras. Tapi itulah biasa ya mas sekalian, minta maaf ya. Ya mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Seringkali orang belajar agama ini ya, agama ini kan menyeluruh ya. Ya yang zahir, yang batin, yang syariat, yang akidah, yang ihsan, yang akhlak, yang hati, yang segala. Kena dikaitkan semua, dipelajari semuanya lalu dikaitkan. Jangan dipelajari yang satu ditinggalkan yang lain. Dan biasanya bila bicara masalah hati, ini sering kali diabaikan. Panduan-panduan agama berkaitan dengan hati itu sering diabaikan. Sering diabaikan. Bukan tidak diambil berat, sering orang mengabaikan. Seakan-akan, minta maaf jemaah sekalian ya, mungkin jamaah boleh tidak setuju dengan saya. Karena ini hanya pendapat yang saya pegangi berdasarkan apa yang dahulu kami masa di pondok. Dulu tak kisah sangat, seiring dengan berjalan usia makin takut rupanya. Begini ya. Minta maaf, boleh jadi jamaah tidak setuju silakan. Menjaga hati ini bukan susah ya. Menjaga ikhlas bukan main susah. Bukan main susah. Menjaga niat, walhal bila niat itu lari daripada ikhlas, kotor sikit kan Allah beritahu kita. Katalah 99 kerana Allah, yang 1% keluarkan Allah. Allah tolak, bayangkan. Allah tak nak. Seakan Allah kata, kalau kamu mau ibadah kamu untuk aku terima, kamu mesti berikan semua ibadah kamu 100% untuk aku. Tapi kalau tidak, aku tak nak. Jadi Allah ini, ya memang begitulah. 100% kalau kamu mau amalmu aku terima. Ya, satu maknanya ikhlas lah. Ada riak aja tak terima dah. Ada ujub tak terima. Ada sum'ah tak diterima. Bayangkan, ada kibrun lagi lah. Dan sekarang ini semakin tidak mudah zaman sekarang rupa-rupanya menjaga ibadah dari aspek hati ya.
Kalau menjaga ibadah, mempastikan ibadah betul di aspek zahir, dari aspek syariat, insya Allah mudah. Macam mana cara salat yang betul? Senang. Senang. Belajarlah kursus 2-3 kali. Betul, ikut sunnah Nabi. Nabi cakap ini. Macam mana ya cara ibadah kurban yang betul ikut Nabi? Kursus lah, dengarlah 3-4 kali siri, 2 kali. Betul, begini rupanya. Macam mana ya umpamanya puasa sunat yang disyariatkan? Belajarlah 2-3 kali siri. Betul. Tapi coba kalau niat. Niat itu susah memang diajar. Kita hanya diberitahu masalahnya. Kalau bab hati, bab niat itu kita hanya diberitahu, kita tahu. Nah, kita sendiri yang berusaha untuk ini. Seorang guru mengajar kita bagaimana solat Nabi. Kan? Pertama kita diberitahu. Solat Nabi itu yang ada takbir. Takbir begini, ada rukuk. Lepas itu gurunya menceritakan. Takbir itu begini. Allahu Akbar. Kebanyakan Nabi angkat hingga ke bahu. Pokoknya. Lalu tangan. Kita boleh, karena si pengajar tadi boleh mempraktikkan. Oh, macam itu. Kalau begitu saya boleh ikut. Coba kalau umpamanya seorang guru kita diajar tentang niat, tentang ikhlas ni. Tak boleh riak, tak boleh. Macam mana coba nak? Kita hanya diberi penjelasan. Oh, riak itu begini, ikhlas itu begini, sum'ah itu begini, ujub itu begini. Praktiknya macam mana? Kalau tanya, macam mana coba? Saya nak praktikan ikhlas itu begini. Boleh dilihat? Tak boleh. Sum'ah itu dilarang. Macam mana? Tak boleh dilihat. Sebab itu kita lebih susah karena kita sendiri yang perlu mengamalkannya. Jangan-jangan kita yang bicara sum'ah, kita melakukan sum'ah. Sebab itu sepatutnya benda yang susah ini tidak boleh kita sambil lewa gitu lah. Sebab kata orang belajarnya tidak boleh part time, kena full time. Kita boleh risau jika takbiratul ihram kita tak betul. Bila bacaan solat kita tak betul, boleh risau, patut risau. Tapi hendaklah kita juga wajib risau. Biar kita belum terbebas daripada sifat-sifat ini. Riak ke, ujub ke, sum'ah ke apa ke. Dan sekarang jamaah sekalian, sejak lahirnya ini, semenjak terciptanya inilah makhluk yang bernama susah sungguh nak mengelak daripada sum'ah. Ya, saya tidak cerita jamaah lah, saya cerita secara umum ya. Mungkin jamaah tidak setuju. Kadang dalam grup, saya ada juga grup lah banyak. Ya grup ada, walaupun saya ada yang keluar karena dalam grup macam tak ada faedahnya, cerita berdua pun melalui grup kan pelik. A dan B cerita. Lepas itu di rumah 1,000 orang. Takkan cerita A kepada B terus sajalah mesti pada B. Kenapa mesti masuk grup? Lepas itu yang ceritakan macam-macam. Okeylah, mungkin nak cerita nak masak. Ini nak masak apa B? B kata, oh I nak masak apa namanya tom yum. Oh, you suka tom yum ke? Berderet tu berjelas-jelas cerita, yang lain terpaksa baca. Cerita A dan B. Itu tom yum tak apa, itu cerita dunia bab masak. Itu belum lagi cerita bab ibadah. Beli ini cerita, beli itu cerita, beli itu ibadah pun. Belum cerita mengaji, beli itu. Apa halnya cerita ibadah diceritakan dalam WhatsApp? Apalagi ibadah sunnah. Nabi pun kata sebaik-baik solat itu di rumah, kecuali solat fardu. Makna solat sunnah itu di rumah. Apa sah? Disorokkan. Ibadah sunnah itu selalu disorokkan. Ustaz, tak ada suara ya? Ni.
Oh, Assalamualaikum. Salam, tapi tak dengar suara Ustaz tu. Dah Tak berhenti. dengar. Tak tahu. Kita keluar kot. Tak tahulah ni macam internet ni teruk sikit. Dia tak ada dalam grup dah. Kita keluar lah tu. Dia kena masuk. Kena masuk balik. Dia nak betulkan. Because of the rain, Kak Ma. Over here in Subang, it's raining heavily here. Oh, I see. But this internet has been off and on macam ni lah. It's been quite some time. Terkeluar ke? Because, Hello? Masuk balik. Halo, terkeluar ke? Dapat aja. Ya, tadi terkeluar sekejap. Dah ada masuk? Dah. Apa hanya ya? Dah tahu lah macam. Sebab Ustaz cakap pasal phone kot. Mengajuk dia. Pasal dia pun merajuk. belum penalti lagi Ustaz. Berarti ini entah ada masih ada yang belum bayar bil. Betul. Ini ada yang tunggakan nih nampaknya. Okey, itu ya. Jadi hati-hati jaga ini. Tolong ini jangan dijadikan alat untuk sum'ah. Sum'ah itu maknanya memperdengarkan, menceritakan, memberitahu amal yang kita lakukan kepada orang lain supaya orang lain tahu yang kita beramal. Ini namanya sum'ah. Tapi setan ini pandai baca dalam kitab Talbisul Iblis. Orang yang sum'ah, iblis datang. Setan datang. Perbuatan awal itu bukan sum'ah. Perbuatan awal itu baik karena sebagai contoh orang lain. Dibagi alasan. Oh iya ya. Mana saya bagi tahu ini bukannya sum'ah. Niat saya supaya bagi contoh supaya jadi. Baca iblis sangat licik sekali jemaah sekalian. Sangat licik. Sangat licik. Macam mana nak avoid iblisnya tu? Macam mana nak avoid? Macam mana avoid? Nak avoid iblisnya tu. Lillahi ta'ala. Sudah. Yang penting Allah nampak. Yang penting Allah malaikat catat. Sudah. Malaikat manusia tak catat. Tak jadi masalah. Ada satu ucapan. Salafus soleh begini ya mas kalian. Ini tentang amal ya. Hamdun nasi laka la yanfa'uka in kunta indallahi madmumah. Pujian orang, pengiktirafan manusia, pengakuan orang terhadap diri kita, yang kita ni baik, la yanfa'uka. Ianya tidak memberi apa-apa manfaat, kebaikan, keuntungan bagi kita. In kunta indallahi madmumah, jika Allah pandang kita hina. Katalah kita sum'ah. Dengan sum'ah, ya, semua orang puji kita. Semua manusia mengiktiraf kita. Tapi adakah pujian penghargaan itu memberi manfaat? Tidak. Karena Allah pandang kita hina. Dengan sum'ah itulah menjadikan kita hina di pandang Allah. Bila Allah pandang kita hina, seluruh dunia bagi kita sijil, nonsen. Tetapi wa dhammuhum alaika la yadurruka in kunta indallahi mahmuda. Celaan orang pada diri kita, tidak ada pengiktirafan daripada orang lain pada kita. Ucapan orang lain pada kita. Yang dia kata kita ni bla 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 bla, la yadurruka, jangan khawatir. Ia tidak memberi apa-apa madarat kepada diri kita. Tak ada. Tidak memadarat kita sikit pun. In kunta indallahi mahmuda, jika Allah pandang kita sebagai hambanya yang mulia. Kita buat ikhlas karena Allah, maka kita mulia di mata Allah. Walaupun orang lain mungkin tidak mengiktiraf kita, tak nampak kebaikan kita, karena mereka tak nampak kebaikan kita, tak tahu kebaikan kita, sebab kita tak beritahu, mereka kata kita, akhirnya orang tu teruknya, tak nampak pun dia buat apa-apa amalan. Apa? Tapi setan ni pandai.
Rugi hidup sekali, kamu dikata orang, kamu bakhil, padahal kamu ni dermawan. Elok beritahu. Kalau awak tak beritahu, nanti orang tak tahu yang awak ni buat. Memang musuh kita itu. Dari kita. Tapi kalau kita berpegang pada ucapan salafus saleh, selamat. Yang penting apa Allah kata, bukan apa manusia kata. Tolong baca kisah pemuda Qais Al-Qarni ya. Saya kan cuma tahu anak muda yang berbuat sama bapak orang Yaman, maknya lumpuh, maknya buta. Panjang kisahnya, tapi saya sampai tahu aja hadis Nabi tentang beliau, namanya Qais Al-Qarni. Dia itu makhluk langit. Dia itu penduduk langit, bukan penduduk bumi. Artinya apa? Qais Al-Qarni di mata masyarakatnya dianggap sebagai pemuda gila. Karena buat benda yang tak masuk di akal, karena sayang pada ibunya. Tetapi malaikat sangat mengenalinya. Qais Al-Qarni lebih terkenal di kalangan malaikat di langit, tapi namanya tidak dikenal sama sekali oleh penduduk bumi. Nabi kata, dia bila berdoa, pasti Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Jadi coba kita, kalau kita disuruh pilih dengan bahasa yang mudah, berfikir hitam putih. Kita lebih dikenal di kalangan makhluk bumi, tapi tak ada seorang pun malaikat langit yang kenal kita, atau kita terkenal di kalangan malaikat penduduk langit, walaupun tidak dikenal seorang pun oleh penduduk bumi. Kata kita dibeli pilihan dengan hitam putih seperti ini. Ya, orang yang berfikiran akhirat oriented pasti lebih memilih dikenal malaikat lah. Tak dikenal manusia tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Ada orang mungkin kurban, dia itu kurban 7 ekor lembu lah. Tapi tak seorang pun yang tahu. Semua jirannya pernah kurban, walaupun saya seekor lembu situ. Tapi Nabi dia tak ada. Di surah itu tak ada, surah tak ada. Macam mana ya? Dia kaya, tapi tiap tahun tak nampak pun kurban dia. Bakhil agaknya, tengok macam bakhil. Hatta orang itu kita bakhil. Walhal katalah, kita sebenarnya ada 3 ekor lembu kita kurban. Yang tak seorang pun yang tahu di kalangan kita. Yang mungkin yang tempat kita hantar pun tak tahu siapa yang kita hantar. Wah, itu bagus. Kalau kita mampu melatih seperti itu, daripada yang kecil hingga yang besar, beruntunglah kita. Beruntunglah kita. Karena nama kita harum di langit, walaupun tidak harum di manusia. Alhamdulillah, kalau Allah kehendaki, dahlah malaikat mana kita kenal malaikat, manusia pula digerakkan oleh Allah hatinya untuk mengenali siapa kita. Alhamdulillah, kita dikenal oleh manusia sebagai orang baik. Orang itu tidak salah. Tapi kalau kita menunjuk kepada mereka agar mereka mengakui kebaikan kita, itulah yang tak boleh. Baik, yang ketiga. Yang ketiga yakni surah Al-Kahfi ayat 69. Ini kisah Nabi Musa berguru dengan Khidir. Walaupun kita sebenarnya pada awalnya enggan menerima Musa sebagai muridnya. Itu bahasa sekarang ya. Bahasa untuk mudahnya. Pada awalnya Khidir keberatan menerima Musa menjadi muridnya. Karena kita tahu pelajaran yang akan diajarkan olehnya pada Musa, pasti Musa nanti tak sabar. Jadi buat apa mengajar murid yang tak sabar, yang si protes saja. Isi itu dia dah tahu tu. Lalu karena Musa mendesak, tak apalah, saya tolonglah. Izinkan yang jadi muridmu. Ya, akhirnya kita, ya bolehlah. Tapi ada satu syarat. Satu syarat. Syaratnya satu aja. Bila nanti sudah belajar dengan aku. Karena belajarnya bukan di bilik darjah. Melalui pengalaman di masyarakat. Syaratnya satu aja. Jangan tanya. La tas'alni. Jangan kamu padaku sesuatu pun yang kamu rasa pelik, rasanya jangan tanya. Sehingga aku sendiri yang akan menjelaskan, menerangkannya. Kan senang caranya. Selama belajar, jangan tanya. Walaupun tak paham, walaupun sesak dada, jangan sekali-kali bertanya. Sehingga aku sendiri yang nanti akan menjelaskan. Ya, akhirnya Musa kata, qala
satajiduni insyaallah. Tengok. Qala berkata Musa, satajiduni, engkau wahai Khidir akan dapati aku insyaallahu sabira. Insyaallah sebagai orang sabar. Insyaallah engkau akan dapati aku sebagai orang yang sabar. Maknanya engkau larang aku tanya, insyaallah aku pun tak tanyalah. Bila jumpa apa-apa, insyaallah aku sabar menahan diri untuk tidak bertanya. Insyaallah. Musa tak bagi jaminan. Ingat, Nabi Musa ni kalimullah. Nabi yang pernah Allah ajak bercakap-cakap secara langsung tanpa melalui perantara Jibril. Itu pun tidak berani mengatakan pasti. Insyaallah. Luar biasa ini. Ini benar-benar luar biasa. Seorang Nabi. Aku seorang Nabi dapat wahyu, takkanlah tak pernah sabar. Aku ni terkenal ulul azmi. Takkan nak sabar pun insyaAllah tak. Musa tak kata begitu. Karena kemampuannya bersabar selama ini semata-mata karena pertolongan Allah. Sebab itu dia kata insyaAllah. Wala a'silaka amra. Dan insyaAllah baik Khidir, engkau akan dapati aku tidak akan menderhakai kepada perintah dan arahan. Segala peraturan akan patuhi. Segala peraturanmu aku akan ikuti. Engkau kata aku tak boleh tanya, ya aku tak akan tanyalah. Menarik. Musa kata insya-Allah. Itu Nabi. Itu ulul azmi. Itu Nabi yang dapat gelar kalimullah. Itu Nabi, kalau kita lihat, Nabi yang ya banyak apa ya? Banyak tanya pada Allah. Bahkan tanya pada Allah pun pelik. Nabi lain pun tak berani. Kan Nabi Musa pernah kata, Ya Rabb, hari ini, andur ilaih, wahai Tuhanku, tolonglah perlihatkan dirimu pada aku. Supaya aku boleh melihatmu. Mana ada Nabi kata begitu? Tak ada yang masih lama. Nabi Musa yang berani. Mohon pada Allah agar Allah memperlihatkan zatnya supaya ia dapat melihatnya. Tapi Allah layan. Allah tak murka. Musa, kau tak dapat melihat aku. Lantaroni. Sekali-kali kau tak melihat aku lah. Tapi tak apalah. Undur ila jabal. Kau lihatlah pada bukit di sebelahmu itu. Faristaqarra, ya bukit itu masa itu, fasafatari, pasti kamu dapat melihat. Tengok, itu Musa. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW jumpa Musa. Dari sekian banyak Nabi yang Nabi temui dalam Mi'raj, beliau Adam bin Ibrahim, Nabi Musa lah yang paling banyak bertanya kepada Rasul. Bertanya pada Allah, bertanya pada Rasul. Nabi Ibrahim pun tak. Jumpa Nabi Musa macam-macam pertanyaannya. Bahkan ketika Nabi Muhammad melalui Nabi Musa tanya pada Allah, protes, macam protes lah. Ya Allah, ini siapa nih Nabi ini? Aku Nabi yang lebih tua, tiba-tiba ada Nabi kamu yang lebih mengatasi aku, ini siapa ini? Masya Allah. Itu Nabi Musa. Orang dia, Nabi yang berkata, ya patutlah diutus kepada Bani Israel ya. Sungguh pun begitu, Allah sangat sayang, Allah akui kesabarannya, ulul azmi, tetapi ketika berjanji akan mematuhi syarat yang ditentukan oleh Khidir, bila dia mau juga, ingin juga menjadi muridnya, dia tak kata, alah kecil, cikgu, benda itu kecil, saya itu kecil bagi aku. Jangan takut, garanti aku boleh. Tak. Musa kata, insya-Allah. Nabi Musa mengedepankan kehambaan dirinya, kelemahan dirinya, insya-Allah. Nabi Yusuf alaihissalam mengedepankan, mendahulukan kedaifan dirinya, insya-Allah. Kaum Nabi Musa yang degil itu pun rupa-rupanya masih mengakui adalah baki rasa kehambaannya
ketika dia kata, fa inna insyaallah la muhtadun. Itu yang ketiga. Yang keempat, ucapan Nabi Shu'aib dengan Nabi Musa alaihissalam. Surah Al-Qasas ayat 27. Qala inni uridu an unkihaka ihdatnatai hatain. Ketika Nabi Shu'aib meninggalkan menyelamatkan dirinya pada kejauhan, pergi ke Madian. Selesai di Madian, ya jumpa dengan Nabi Shu'aib. Ringkas kata, daripada kisah panjang berjumpa dengan dua anak perempuan Nabi Shu'aib itu, sekarang berada di rumah Nabi Shu'aib. Apa kata Nabi Shu'aib? Qal, berkata Nabi Shu'aib, inni sesungguhnya aku, wahai Musa, uridu, aku hendak an unkihaka. Aku hendak menikahkan dikau. Ihdabnatai hatain. Dengan salah seorang daripada dua anak perempuanku ini. Ini mana ucapan ijab. Ini kalimat ijab seorang wali. Aku nikahkan dikau dengan anak perempuanku. Nabi Shu'aib pun kata begitu. Tapi tak disebut waktu anak perempuan yang mana. Sebab ada dua anak perempuannya. Belum ditekan yang kakak ke yang adik. Ini mas kawinnya. Ala antak juroni tamaniya hijaj. Dengan syarat engkau mesti bekerja aku, menjadi pekerja aku, dan engkau berhak menerima upah daripada aku selama 8 tahun. Mas kawinnya. Mas kawin yang perlu dibayar oleh Musa, kawin dengan Nabi Shu'aib, yakni bekerja 8 tahun. Upahnya itu sebagai mas kawinnya. Berapa ringgit tuh? Mahal ya. Mas kawinnya bekerja dengan calon mertua 8 tahun. Upah bekerja 8 tahun itulah jadi mas kawinnya. Darab sajalah kalau sebulan berapa, 1 lembar darab 8. Mahal. Yang mahal. Ya, sepadanlah karena anak Nabi. Karena anak Rasul, mahal. Itu pun Nabi Shu'aib kata, fa in atmamta asyran, tapi tak apalah. Kalau engkau nak mencukupkan 10 tahun, karena 8 tahun nampaknya engkau masih kurang, seronok pula kerja dengan mertua 8 tahun, tak apalah, tambah lagi 2 tahun, cukup 10 tahun, famin indik, itu terpulanglah. Tapi yang wajib 8 tahun. Kalau nak cukupkan 10 tahun, terpulang. Nak cukup 10 tahun pun boleh, 8 tahun pun boleh. Wa ma uridu an asyqa alaik, Musa, kamu jangan salah faham ke atas aku. Aku tetapkan mas kawin bekerja 8 tahun. Dan kalau kamu mau cukup sebulan itu, bukan. Wa ma uridu. Aku tidak bermaksud. Aku tidak menghendaki an asyqa alaika. Untuk menyusahkan kamu. Jangan fikir begitu, nak. Kalau dalam bahasa sekarang, wahai calon menantuku, janganlah kamu fikir, aku calon mertuamu ini nak menyusahkan kamu. Terpaksalah bekerja. Bukan, sama sekali ada niat untuk itu. Untuk itu. Satajiduni, engkau akan dapati aku calon mertuamu ini, kata Nabi, insya Allah minas solihin. Insya Allah termasuk orang yang soleh. Takkanlah mertua yang soleh ingin menyusahkan calon menantunya. Walaupun telah menetapkan mas kawinnya sebanyak itu. Pasti ada hikmahnya. Ini bukan keluar daripada mulut orang biasa, tapi mulut daripada Rasul. Nabiullah Shu'aib alaihissalam. Kalau Nabi Yusuf kata insya Allah, Nabi Musa kata insya Allah, Nabi Soleh pun kata insya Allah. Ya Musa terima. Okey, aku terima nikahnya. Dan Nabi Musa suruh pilihlah yang kakak atau yang adik. Yang pasti tak bolehlah dua dalam satu masa. Yang adik ke yang kakak dan bekerja 8 tahun mas kawin wajib. Yang wajib 8 tahun, yang 2 tahun itu sukarela. Yang sukarela itu apa ya kalau sekarang namanya?
Hantaran ya. Gambarnya mungkin karena inilah ada hantaran tuh. Yang 2 tahun itu sukarela lah, itu kira hantaran lah. Kalau ada, tak ada. Tapi yang 8 tahun mas kawin, wajib. Itu insya Allah nomor 4. Sekarang insya Allah yang kelima dalam surah As-Saffat. Ayat 102. Tadi yang ucapan Nabi Saleh. Sekarang siapa yang kata insya Allah dalam As-Saffat 102? Kisah Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail. Qala inni uridu an unkika ihda banatai hatai. Oh, bukan. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qal. Falamma maka tatkala balagha telah sampai ma'ahu telah sampai dia Ismail. Ma'ahu bersamanya Ibrahim. As-sa'ya berjalan sendiri. Umur Nabi Ismail yakni ya lebih kurang 10 tahun lah. Karena sulit kalau diajak berjalan oleh orang tua, dia sudah boleh berjalan sendiri, tak perlu digendong. Ya 10 tahun lebih kurang kan. Yalah. Kurang pun tak banyak, lebih pun tak banyak. Boleh lari-lari sendirilah. Tidak akan bebankan orang tuanya karena orang tua tak perlu menggendongnya. Qal berkatalah Nabi Ibrahim, tolong diberi marjaknya ya. Rujuknya ke mana? Sebab itu banyak dhamir mustatir. Saya bacakan dari depan supaya betul memahaminya. Falama maka tatkala balagha telah sampai dia Ismail. Ma'ahu bersamanya Ibrahim. As-sa'ya berjalan sendiri, berusaha. Qala berkata ia Ibrahim, ya bunayya wahai anak kesayanganku, kata Ibrahim, ini sesungguhnya aku Ibrahim, aku melihat wahai anakku, fil manami dalam tidurku. Melihat dalam tidur maknanya bermimpi. Ibrahim berkata, wahai anakku Ismail, ayah bermimpi. Ani sesungguhnya aku ayahmu ini Ibrahim atbahuka. Aku Ibrahim menyembelihmu, Ismail. Wah, ini luar biasa ini. Seorang ayah yang sangat sayang anaknya berkata kepada anaknya yang sangat menyayangi, mencintai orang tuanya, boleh kata, nak, ayah bermimpi dalam tidur, nak, disuruh oleh Allah untuk sembelihmu engkau. Allahu Akbar. Ujian apalah ini? Disuruh menyembelih anak sendiri hanya melalui mimpi. Yang disuruh pula seorang Khalilullah membunuh, yang nak jadi korban putra satu-satunya. Allahu Akbar. Sangat beratlah. Sangat-sangat berat. Fanzur madza tara. Fanzur maka lihatlah, perhatikanlah, fikirkan dan renung-renungkan wahai anakku Ismail, madza tara. Apa pendapatmu? Apa pendapatmu? What do you say? Ditanya. Allahu Akbar. Nah, ini sebenarnya dalam makna dia, karena tapi bukan pelajaran kita, ini kaitan dengan falsafah ibadah kurban. Mungkin pernah mendengar dalam kelas saya di tempat lain lah. Hari Sabtu mungkin ada rekodnya, sila saya rujuk. Filosofi kurban. Sangat sekali. Pelajaran sangat dalam filosofi kurban. Sebab kurban secara syariah memang sederhana. Tangkap seekor kambing, seekor lembu, sembelih, sudah sah. Pada hari tertentu. Karena sudah sah. Itu ibadah syariah sangat sederhana.
Perhatian dalam masalah kurban sangat sederhana. Boleh dipelajari dalam 1 jam selesai. Tapi nak mengamalkan pengajaran yang terkandung di sebalik ibadah kurban yang Allah suruh kita pegangi dari kehidupan. Itu pasti memerlukan mujahadah, tamrin, riyadhah, latihan sepanjang hayat. Anaknya ditanya, apa pendapatmu nak? Apa katanya? Qala ya abati, wahai bapa kesayanganku, if'al ma tu'mar. Buatlah ya, kerjakanlah wahai ayah, lakukan sajalah ya apa yang diperintahkan kepada ayah. Karena Allah yang menyuruh ayah sembelih diri ini, buat sajalah ya, jangan khawatir. Jangan sampai ada sesuatu yang menghalang-halangi ayah untuk tidak melakukan perintah Allah. Itu perintah Allah ya. Apa saya menghalangi ayah lawan? Mungkin yang paling mungkin menyebabkan ayah berat dalam kepribadian ini sayangnya seorang ayah pada anak. Mungkin itu kan. Ayah sangat menyayangi diri saya, anak satu-satunya kan. Itu penghalang terbesar. Korbankan saja ya sifat sayang ayah kepada diri anakmu ini. Kan itu perintah Allah, Masya Allah. If'al ma tu'mar, terkejut ayahnya. Punya sifat pasrah. Apa? Karena sifat pasrah yang dimiliki oleh putranya yang Allahu Akbar masih kanak-kanak. Apa kata Ismail? Satajiduni, ayah, engkau akan dapati diriku ini. Ini kata Ismail nih. Insya Allah minas sabirin. Termasuk orang sabar. Seorang kanak-kanak dari kecil jiwanya sudah seperti itu. Allahu Akbar. Jadi besar, kalau besar nanti jangan tanyalah. Masih kanak-kanak pun sudah paham makna sifat ubudiyah yang paling dasar. Insya Allah. Jadi jika sekiranya diri ini, kata Ismail, berserah diri, redha, itu semata-mata karena pertolongan Allah ya. Bukan karena diri ini hebat. Semata-mata Allah tolong diri ini sehingga sabar menghadapi ujian yang berat. Rela dikorbankan di tangan, disembelih di tangan ayah sendiri. Dari mana kekuatan diri ini? Sehingga merelakan dirinya dikorbankan, disembelih oleh ayah. Itu semata-mata karena kehendak Allah ya. Jangan khawatir. Masya Allah. Itu ucapan Ismail. Insya Allah minas sabirin. Yang keenam, kaitan dengan mimpi Nabi masuk Masjidil Haram. Laqad sadaqallahu rasulahu, demi sungguhnya Allah telah membenarkan Rasulnya ar-ru'ya, mimpi bil haqqi, dengan benar. Dalam mimpi itu Allah memberitahu Nabi bahwa Nabi akan memasuki kota Makkah dengan aman. Wahai Nabi, baru saya diusir oleh penduduk Makkah hijrah ke Madinah. La tadkhulunnal Masjidil Harami insyaallahu aminin. Sungguh pasti kamu semua akan memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman. Insyaallah. Tengok. Insyaallah. Jika Allah maknanya bila masanya Allah tak tetapkan. Tapi nanti bila Allah menghendaki kamu dibenarkan masuk Masjidil Haram dengan aman untuk ibadah umrah atau haji, itu semata-mata karena jaminan daripada Allah. Hanya saja Allah tak tentukan tahun bila, tahun ini ke tahun depan ke tahun. Muqassirina ursakum, dalam keadaan kamu dapat membutakkan kepala kamu, ini tahallul. Wa muqassirin, ada yang hanya memendekkan rambut. La takhafun, tak ada rasa takut. Fa'alima ma lam ta'lamu, Allah mengetahui apa yang kamu tak ketahui. Fajala min duni dzalika fathan qariba. Dan selepas itu, bila nanti kamu sudah dapat masuki Masjidil Haram karena melakukan ibadah, tak lama kemudian Allah janjikan bagi kamu kemenangan yang dekat. Artinya Fathu Makkah.
akan dapat kamu raih. Makkah kamu dapat bebaskan. Ini janji Allah. Belum. Ini belum. Karena masa Allah beribadah ini belum. Semua belum wujud. Nabi belum dapat umrah dengan selesa. Nabi belum dapat haji sempurna. Makkah belum ditakluk. Tapi Allah dah berjanji. Di sana Allah kata, insya Allah. Masya Allah. Allah mengajar. Jika nanti berjaya kamu memasuki Makkah, bukan sebab kamu hebat. Tapi karena pertolongan Allah. Tengok. Tak boleh jadi bila orang dapat berjaya menghalau penjajah, mungkin merasa dirinya hebat. Lupa bahawa itu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keenam. Selesai sudah jemaah sekalian. Jadi hari ini kita hanya bicarakan ayat-ayat Quran yang mengandungi kalimah insya-Allah. Ada 6 ayat saja. Kalau kita perhatikan ke 6 ayat itu, yang pertama dikatakan oleh Bani Israel. Walaupun degil, ada rasa kehambaan. Kedua dikatakan oleh Nabi Yusuf ketika memberi jaminan kepada keluarganya tinggal di Mesir untuk mendapatkan kehidupan yang aman sentausa. Ketiga diucapkan oleh Nabi Musa ketika hendak berguru pada Khidir. Keempat, ucapan insya-Allah dikatakan oleh Nabi Shu'aib ketika meletakkan syarat kepada Musa yang hendak dikawinkan dengan salah seorang putrinya. Kelima, ucapan Nabi Ismail ketika merelakan dirinya untuk dikurbankan oleh bapanya sendiri. Dan yang keenam ini yakni ajaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya mereka Nabi Muhammad dan pengikutnya punya jiwa kehambaan, karena Allah menjanjikan suatu saat kamu boleh pergi ibadah umrah atau haji ke Makkah dengan secara selesa dan kamu dapat melihat kota Makkah. Insya-Allah. Jadi dari 6 itu kita lihat kalimat insya-Allah itu maknanya ucapan yang ungkapan kesedaran dalam hati kita betapa lemahnya diri kita ini di hadapan Allah ketika kita hendak melakukan suatu perbuatan masa hadapan. Kalau masya Allah la quwwata billah, itu ungkapan kesedaran atas kebenaran diri terhadap apa yang telah kita kerjakan, pencapaian yang telah kita kerjakan, kejayaan yang telah kita capai. Ringkas kata sama saja. Yakni kalimah insya-Allah, kalimah yang mengajar kita sangat tadi positioning. Nak mengajar posisi kita ini di mana. Itu mustahil sekali. Itu mustahil sekali. Jadi untuk sementara kita baru sempat membaca ayat-ayatnya. Penjelasannya agak panjang, lebih terperinci nanti insya-Allah. Mudah-mudahan lah, karena ini bagi saya sangat penting ya. Kesedaran seperti ini walaupun mungkin insya-Allah sudah jadi bahasa harian lah insya-Allah. Bahkan ya dapat bahasa Allah tapi sudah kehilangan makna dia. Walhal masya-Allah. Ini agama mengambil berat. Kalimat insya-Allah masalah itu dalam agama oleh karena Islam diambil satu perkara yang sangat berat. Mesti kita mengambil berat karena bukan ucapan biasa, bukan. Saya itu secara pribadi lah, saya orang Muslim tidak setuju sama sekali. Insya-Allah ini diganti dengan bahasa apapun. Bahasa Melayu, bahasa Banjar, bahasa Bugis, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Cina, bahasa Jepun. Tak sama. Insya-Allah dengan God willing mana sama. Apa mana God willing? Yalah God willing itu insya-Allah tak ada. Mana God willing insya-Allah. Allah bukan God. God bukan Allah. Walaupun mungkin Allah God itu mungkin juga termasuk Allah. Tapi Allah kan bukan ada orang God-nya bukan Allah. Macam Tuhan, belum tentu Allah, hantu pun Tuhan. Willing dalam agama ada Isa, ada insya, ada masyiah, ada sa'ah, ada aroda, tak sama. Yang willing itu masuk yang mana? Yang will itu masuk yang mana? God willing, yang will itu masuk masyiah, sa'ah, yasha'u atau aroda yuridu. Itu istilah agama, tolong jangan dialih bahasakan dalam bahasa apapun, apalagi itu bahasa Al-Quran. Fahami, sebab nanti maknanya akan karena nak cakap dengan non-Muslim bahasanya tak sedap lah baca insya-Allah. Siapa kata tak sedap? Itu ucapan orang Islam. Ucapan orang Islam ini nak baca kepada siapa pun sedap, apalagi pada non-Muslim lagi sedap.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sedap. InsyaAllah. Masya Allah. Rasanya tak sesuai dah untuk non-Muslim. Untuk menghormati agama mereka, jangan kata insyaAllah. Katalah God willing. Ini nampak, minta maaf, nampak kita ini, apa ya, belum ada keyakinan bahawa Islam itu ya'lu, Islam itu tinggi. Jangan, tolong jangan diterjemahkan. Kalimah Allah jangan diterjemahkan. Sebab terjemahannya pasti lari lah. Pasti lari. Tidak ya, jemaah sekalian, untuk sementara itu yang sempat saya sampaikan, belum banyak masalah yang boleh ditimbulkan karena kita belum masuk pada inti perbicaraan kita ini. Nanti di bawah itu penjelasannya agak panjang dan agak ya mungkin lebih terperinci lah. Bila kita lah diizinkan nanti, mudah-mudahanlah diberkati oleh Allah SWT. Yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan sendiri, yang ada pertanyaan tolong simpan dahulu, kumpulkan dahulu, nanti kita akan bincang pada berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la ilaha illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.